الصلاة سنة من التراويح ركعتين جابية رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bermanfaat, dan salam satu langit. Welcome back to my channel Tatapan Elang. Bagi kalian yang mungkin baru saja mengikuti channel YouTube saya dan selalu setia mengikuti channel YouTube saya doakan semoga kebahagiaan dan kesehatan selalu menyertai dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebab itu bagi kalian yang muslim, bagaimana kabar kalian di hari puasa keempat ini ya? Saya doakan semoga puasa kalian lancar ya. Dan ini nanti kalian sebenarnya saya rencanakan aja eksplor di Jalan Suromonggolo ya. Jadi ini saat dimana saya ngonten atau ngevlog itu di hari puasa ketiga ya. Dan tepatnya di sore hari sekitar jam 5 ya. Jadi 1 jam menjelang buka puasa, seperti inilah kondisi terkini di Jalan Suromonggolo. Pastinya bisa kalian lihat di situ banyak terdapat orang berjualan dan mencari hidangan untuk buka puasa ya pastinya ya, atau istilah nama lainnya saat ini adalah ngabuburit ya. Nah, seperti inilah kondisi terkini di Jalan Suromonggolo yang panjangnya itu kurang lebih sekitar 700 meter. Dan sebenarnya saya rencana mau ngedrone di sini ya, berhubung cuacanya itu mendung dan sepertinya mau hujan ya. Tapi benar, waktu saya kesini tuh pulangnya tuh hujan itu jam. Dan nanti kalian saya akan ajak untuk mengeksplor atau mengenal lebih dalam di Masjid Agung Ponorogo atau Masjid RMAA Cokronegoro ya, yang tepatnya di sebelah sisi barat dari kota Ponorogo atau pusat kota Ponorogo alun-alun. Seperti apa sih Masjid Agung Ponorogo itu? Masjid Agung Ponorogo atau dikenal sebagian besar masyarakat Ponorogo adalah Masjid Suronatan ya. Akan tetapi nama asli dari masjid ini adalah Masjid RMAA Cokronegoro Ponorogo. Masjid ini didirikan pada saat perpindahan Kabupaten Ponorogo dari Kuto Wetan ke Kuto Tengah. Masjid ini berdiri atas usulan dari Kiai Muhammad Karso I. Pada suatu malam, Kiai Muhammad Karso I sholat tahajud. Hatinya tergerak timbul niat untuk mengusulkan pendirian masjid kepada bupati yang saat itu adalah Bupati Mertohadinegoro. Usulan tersebut disetujui, maka didirikanlah masjid di Desa Kauman, Kecamatan Kota Ponorogo. Nah, saat ini saya ngedrone setelah sholat taraweh ya, tepatnya ya sekitar jam setengah 9 ya. Jadi ini adalah merupakan masjid terbesar mungkin ya untuk saat ini di kota Ponorogo dan kebanggaan masyarakat Ponorogo ya. Ini malam hari alhamdulillah cuaca tidak hujan dan tidak panas ya, dingin sekali di sini ya. Waktu itu ya saya ngedrone pastinya di alun-alun dari kota Ponorogo. Masjid ini terbuat dari rangka kayu jati yang didapatkan dari Kecamatan Pulung. Pembangunan masjid ini dipimpin oleh seorang tukang dari Surohadiningrat yang bernama Kiai Suto Hadiwijoyo. Ketika masjid ini didirikan, salah satu kayu ada yang roboh, seakan-akan tidak mau didirikan. Akhirnya dengan segala kesaktiannya atas izin Allah SWT, Bupati Mertohadinegoro mengatasi masalah tersebut. Tiang penyangga yang berjumlah 4 itu atau disebut sokoguru diikatkan oleh sebatang bambu apus masing-masing tiang sehingga bambu apus pun berjumlah 4, lalu ditarik sendirian dari tengah oleh Bupati
Martohadinegoro. Akhirnya keempat tiang ini bisa berdiri dengan tegak dan pembangunan masjid dilanjutkan. Dan tadi sempat kalian lihat ada beduk ya. Beduk itu pun juga terdapat nilai historis tersendiri ya. Pastinya di Masjid Cokronegoro ini. Seperti apakah historinya? Adapun beduknya yang diambil pertama kali dari Masjid Kauman Kota Lama, sayangnya setelah ditaruh di masjid tersebut tidak bisa berbunyi dengan keras dan nyaring ya. Ketika itu penerus Bupati Martohadinegoro yaitu Bupati Cokronegoro memimpin dan memerintah membuat beduk baru, bahannya dari kayu jati yang besar sekali ya, yang didapatkan dari hutan Srento sebelah selatan Pulung. Ketika itu pohon tersebut telah tumbang, namun anehnya tidak mau diangkat, dan Bupati terus berupaya mendekatkan diri pada Allah supaya diberi kekuatan untuk memindahkan kayu ke Ponorogo, dan beliau akhirnya mendapat petunjuk bahwa pohon jati ini bisa dibawa ke Ponorogo dengan sebuah syarat, yaitu diberi sebuah tontonan oleh seorang sinden atau warangono yang berdendang di atas kayu tersebut. Akhirnya syarat terpenuhi, pohon jati pun bisa dibawa ke Ponorogo. Tetapi ketika perjalanan sampai Sawunggaling, Gajah Mada, Sultan Agung yang sekarang ini, perjalanan terhenti lagi. Kayu tak kuat diangkat lagi karena para jin dan roh halus yang tadinya membantu telah kembali ke tempat asalnya. Untuk mengatasi masalah tersebut, Bupati Cokronegoro memohon kepada Allah SWT agar segera turun hujan, dan tak berapa lama hujan pun turun sangat deras. Anehnya, air hujan tersebut hanya mengalir di jalan raya itu saja. Sang Bupati lantas memanggil Bajul Kowor dan teman-temannya yang berada di Sungai Sekayu. Bajul Kowor dan teman-temannya diminta mengangkat kayu tersebut. Setelah berhasil sampai depan masjid, anehnya air tersebut mengering lagi. Akhirnya kayu jati itu bisa dipotong, bagian bawah dibuat sebagai beduk Masjid Kauman, bagian tengah di beduk Masjid Tegalsari, dan bagian atas sebagai rangka rumah Bupati Cokronegoro yang saat ini dipakai oleh rumah dinas Bupati Ponorogo ya, yang berada pastinya di selatan dari alun-alun kota Ponorogo. Nah, Masya Allah, bila malam seperti ini ya, seperti biasa jadi sangat indah sekali. Jadi untuk Masjid Cokronegoro ini masih ada sangkut pautnya sejarahnya dengan Masjid Tegalsari yang berada di Kecamatan Jedes, Kabupaten Ponorogo, yang dulu sempat saya aerial vlog pertama kali sebelum masuk bulan puasa itu ya, seperti biasa. Nah, ini posisi saat kondisi terkini di alun-alun pusat kota dari Ponorogo seperti ini. Masya Allah, sangat indah sekali, bukan seperti itu. Jadi untuk lebih tepatnya, Masjid Agung Ponorogo ini terletak di Jalan Alun-Alun Barat Kabupaten Ponorogo, dan masjid ini didirikan pada tahun 1858, didirikan oleh Raden Mas Adipati Aryo Cokronegoro. Pada bangunan masjid depan terdapat 9 kubah kecil berwarna hijau yang menandakan 9 wali atau wali songo yang menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Sepanjang jalan antara menara dan masjid terdapat deretan pohon sawo yang merupakan ciri khas bangunan Islam di Ponorogo. Dan pastinya tidak salah lagi bahwa Masjid Agung Cokronegoro ini merupakan masjid kebanggaan masyarakat Ponorogo. Bisa dibilang masjid ini merupakan masjid terbesar di kota Ponorogo, dan masjid ini yang dalam proses pendiriannya menimbulkan catatan bersejarah tersendiri karena pendirian Soko Guru yang melibatkan 2 orang bupati, yakni Bupati Martohadinegoro dan juga Bupati Cokronegoro. Nah, ini posisi drone saya mau landing, dan aerial vlog saya akhiri dari Masjid Cokronegoro, tepatnya di alun-alun kota Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Saya mau undur diri. See you, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.